Kita beralih ke sorotan lainnya, saudara. Jelang debat Pilpres ketiga, Presiden Joko Widodo bertemu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Jumat malam. Pertemuan Prabowo dan Jokowi sambil makan malam bersama di sebuah restoran di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Belum diketahui apa yang dibahas keduanya selama kurang lebih 1 jam. Namun, pertemuan Prabowo dan Jokowi semakin memperkuat sinyal dukungan Jokowi di Pilpres. Usai bertemu Prabowo pada Sabtu paginya, Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor. Jokowi sarapan dan olahraga bersama Erlangga Hartarto. Erlangga menyebut pertemuan ini sekadar membahas soal pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Pilpres 2024. Di tengah makin mendekatnya Jokowi dengan Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo dikabarkan absen menghadiri acara ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan. Absennya Jokowi karena ada jadwal melakukan kunjungan kerja ke Filipina. PDI Perjuangan tak mempermasalahkan jika Presiden Jokowi tidak hadir pada acara ulang tahun PDIP pada 10 Januari mendatang. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan, peringatan ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan tahun ini akan diadakan di tingkat RT dan RW. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Kita merdeka. Ganjar Mahfud melibatkan rakyat sebagai jati diri PDI Perjuangan sehingga di RT dan RW. Kami sudah mendapat informasi juga bahwa Pak Presiden Jokowi akan melaksanakan tugas negara dengan ke luar negeri di Filipina. Tetapi watak kegiatan kali ini adalah turun ke bawah menyatu dengan rakyat itu sendiri. Sebelumnya, Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana buka suara soal Presiden Joko Widodo yang disebut condong memberikan dukungan ke Prabowo Subianto. Ari tidak membenarkan ataupun membantah klaim itu. Namun ia menegaskan Jokowi fokus bekerja agar pemerintahan dan program pembangunan berjalan maksimal. Terkait ketidakhadiran Jokowi di ultah PDIP, Ari menegaskan kunjungan kerja Presiden ke luar negeri telah dijadwalkan bukan untuk menghindari perayaan HUT PDI Perjuangan. Sekarang dikatakan sudah condong ke satu paslon, sudah tidak netral begitu. Saya tidak komentar itu, tapi saya mengatakan Presiden bekerja, memimpin pemerintahan ini dan juga memastikan program-program strategis berjalan dengan baik. Soal klaim di luar saya tidak merespon itu. Tapi yang jelas ada rencana ke luar negeri. Bukan hindarin HUT PDIP, Bu? Ya? Ke luar negeri bukan hindarin HUT PDIP ya? Enggak lah, pasti ada sudah rencana yang sudah diatur. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi santai terkait pertemuan antara Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto. Anies menilai pertemuan ini wajar antara Presiden dan menterinya. Anies Baswedan tidak mempermasalahkan pertemuan keduanya selama masih dalam konteks sebagai Presiden dan Menteri. Anies menyampaikan pertemuan ini lumrah dan tak perlu dipermasalahkan meski diketahui pertemuan keduanya terjadi jelang debat Pilpres 2024. Ya kan ini Menteri dan Presiden. Jadi tidak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa lah. Tapi pertemuannya kan jelang debat, Pak, ini kan di tahun politik dan juga jelang debat. Ya kalau orang bertugas, ini kan bertugas. Yang satu bertugas sebagai Presiden, yang satu bertugas sebagai Menteri, kemudian ada pertemuan, ya sah-sah saja, tidak ada masalah. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai pertemuan Presiden Jokowi dan calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto sudah menunjukkan keberpihakan Jokowi. Ganjar menilai pertemuan Jokowi dengan Prabowo adalah hal biasa. Namun, Ganjar bilang lebih baik Presiden Jokowi menegaskan arah dukungannya pada paslon. Ganjar mengaku tidak masalah dengan pilihan Jokowi. Namun Ganjar mengingatkan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Buat saya pasti itu sudah menunjukkan sikap
berpihak begitu ya. Kalau saya sih biasa saja. Kan memang sudah berpihak. Malah lebih baik kalau ditegaskan bahwa ya saya berpihak. Yang penting tidak akan ada penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan, sehingga semua akan bisa fair play ya, bisa jurdil begitu. Kalau buat saya biasa saja. Pak, tidak masalah Pak Jokowi berpihak ke 02? Buat saya tidak masalah, itu sebuah pilihan kok. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri konsolidasi Partai Golkar di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat. Dalam momen ini, Prabowo memasak nasi goreng. Dengan didampingi Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, Prabowo menunjukkan keahliannya memasak nasi goreng Sabtu siang. Kegiatan memasak dilakukan Prabowo dalam lomba masak dengan harga terjangkau yang diselenggarakan Golkar untuk menyosialisasikan program makan siang gratis Prabowo Gibran kepada masyarakat. Erlangga menyebutkan lomba masak ini menjadi cerminan program makan siang gratis dapat direalisasikan. Kalau kita berikan mereka makan siang gratis, berarti penghasilan dari keluarga itu bisa disisihkan untuk pembelian ataupun pengeluaran yang lain. Nah, pengeluaran lain ini tentu akan mendorong konsumsi. Dan konsumsi ini tentu mendorong pertumbuhan ekonomi. Demikian pula daripada UMKM yang terlibat, contohnya juga peternakan ayam, telur, itu demand-nya meningkat. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar pergi ke Pasar Legi Jombang, Jawa Timur. Caimin memborong es dan sate jualan para pedagang. Caimin memborong es godir dan sate untuk dibagi-bagikan kepada warga yang sedang berbelanja di Pasar Legi Sabtu siang. Saat meninjau Pasar Legi, Caimin berdialog dan menanyakan kondisi pasar kepada para pedagang. Caimin juga bermaksud belajar dari kerabatnya yang juga seorang konten kreator untuk berbagi. Sebelumnya Caimin juga menghadiri undangan pernikahan di Jombang. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka main futsal bersama anak-anak kiai dari sejumlah pondok pesantren di Pulau Jawa. Saat berlaga, Gibran mengenakan kaos bernama punggung Samsul. Gibran menemui sejumlah Gus dan Ning di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Gibran bermain futsal dengan memakai sarung seperti yang biasa dilakukan santri di pondok pesantren. Yang menjadi sorotan, Gibran juga mengenakan kostum bernama punggung Samsul. Kepada para Gus yang merupakan pimpinan pondok pesantren, Gibran berjanji menjalankan program dana abadi untuk pesantren dan siap mentransformasikan pesantren.